Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizukni dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Jadi kali ini saya akan membahas krisis kepercayaan pasar modal 2026 yaitu IHSG anjlok 7,35%. Halo teman-teman Liputan 6, hari ini Rabu 28 Januari 2020 IHSG menunjukkan angka di minus 6,8%. Bahkan siang ini IHSG turun di angkanya yaitu minus 7,3% atau di kisaran poinnya sekitar 650 poin yang menunjukkan bahwa IHSG hari ini atau siang ini ada di angka 8.319 poin. Bahkan tadi pun terlihat di layar bahwa ratusan saham ini banyak yang melemah ketimbang yang naik. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan jual luas terjadi di pasar saham. Pada tanggal 28 Januari 2026, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan tajam sebesar 7,35% hanya dalam satu hari perdagangan, menyentuh level 8.320. Keesokan harinya, tekanan masih berlanjut dengan penurunan hingga 13%, sehingga otoritas bursa terpaksa menghentikan sementara seluruh aktivitas perdagangan. Pada hari yang sama, terjadi pengunduran diri secara bersamaan dari 3 jabatan tertinggi di ekosistem pasar modal Indonesia. di industri keuangan dan pasar Indonesia, modal mundur dari jabatannya. Keuangan, dan Direktur Kepala Umum Eksekutif Bursa Pasar Efek Modal. Indonesia Iman Peristiwa ini Rahman bukan sekedar mengumumkan koreksi pengunduran teknikal diri yang dari lazim terjadi jabatannya di pasar modal. sesaat setelah Ini adalah pasar dibuka manifestasi pada dari Jumat krisis pagi kemarin. kepercayaan yang bersifat Meskipun struktural. Untuk memahami krisis ini secara utuh, kita perlu terlebih dahulu menelaah fakta-fakta yang melatar belakanginya. Penurunan IHSG sebesar 7,35% pada 28 Januari 2026 menempatkan peristiwa ini sebagai kejatuhan terdalam ke-8 dalam kurun 25 tahun terakhir. Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah konteks regionalnya. Pada hari yang sama, seluruh indeks utama di kawasan Asia termasuk Bursa Tokyo, Seoul, dan Bangkok justru mencatat kenaikan. Hanya IHSG yang mengalami tekanan jual. Ini mengindikasikan bahwa sumber masalah bersifat domestik dan spesifik, bukan disebabkan oleh sentimen global. Dari sisi aliran modal, investor asing melakukan aksi jual bersih atau net selling sebesar 6,17 triliun pada 28 Januari dan dilanjutkan dengan 4,63 triliun pada hari berikutnya. Totalnya lebih dari 10 triliun dana asing keluar dari pasar modal Indonesia hanya dalam 2 hari. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang menjadi katalis utama dari peristiwa ini? Jawabannya merujuk pada pengumuman MSCI atau Morgan Stanley Capital International, sebuah lembaga penyedia indeks investasi global yang menjadi acuan bagi ribuan manajer investasi institusional di seluruh dunia. Pada 28 Januari 2026, MSCI mengumumkan pembekuan sementara penilaian atas seluruh saham yang terdaftar di Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada 3 temuan utama. Yang pertama, lemahnya transparansi struktur kepemilikan saham. Yang kedua, konsentrasi kepemilikan yang tidak proporsional. Dan ketiga, aksesibilitas pasar yang dinilai tidak memenuhi standar investabilitas global. Lebih dari itu, MSCI mengeluarkan peringatan bahwa apabila tidak terdapat perbaikan yang signifikan sebelum bulan Mei 2026, Indonesia berpotensi diturunkan statusnya dari emerging markets menjadi frontier market. Lantas, mengapa krisis ini bisa terjadi? Setidaknya terdapat 3 faktor penyebab yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah kelemahan tata kelola dan transparansi pasar modal. Dr. Nuka dari UGM menegaskan bahwa peristiwa ini bukanlah kejutan yang datang tiba-tiba, melainkan akumulasi permasalahan struktural yang telah lama berlangsung. Kode broker yang tertutup selama jam perdagangan, struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi, serta mekanisme lelang yang tidak dapat dipantau secara publik. Semuanya tidak memenuhi standar transparansi yang ditetapkan oleh MSCI. Lalu faktor yang kedua yaitu sentimen domestik. Menurut Citra Henida dari UNER, berbagai isu seperti ketidakpastian pemberantasan korupsi, skandal di BUMN, komunikasi pemerintah yang kurang konsisten, serta target penerimaan pajak yang tidak tercapai, secara perlahan membentuk persepsi negatif di mata investor.
Lalu faktor yang tiga yaitu faktor eksternal. Tekanan juga datang dari kondisi global, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang meningkatkan tarif hingga 20%. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia, seperti batu bara dan kelapa sawit, sehingga memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Krisis ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah capital flight atau keluarnya modal asing secara besar-besaran. Dalam 2 hari, lebih dari 10 triliun rupiah dana keluar dari Indonesia. Ketika modal asing keluar, permintaan terhadap rupiah menurun, sehingga nilai tukar melemah. Dampaknya berlanjut ke kenaikan biaya impor dan potensi inflasi. Yang kedua adalah ancaman penurunan status pasar. Jika Indonesia benar-benar turun ke frontier market, maka banyak investor global akan menarik dananya karena harus menyesuaikan portofolio dengan indeks acuan mereka. Ini bisa memicu gelombang capital outflow yang jauh lebih besar. Lalu yang ketiga adalah terhambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Irwin Anantavydada, kondisi pasar yang tidak stabil membuat perusahaan kesulitan mencari pendanaan melalui IPO atau aksi koperasi lainnya. Akibatnya, banyak proyek tertunda dan penciptaan lapangan kerja ikut terhambat. Yang keempat adalah risiko sosial yang lebih luas. Citra Henida dari UNER menyebut bahwa kondisi ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang krisis 1997, di mana tekanan ekonomi di kepanikan pasar dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja jika tidak segera ditangani. Disinilah kita melihat bahwa kepercayaan menjadi faktor kunci dalam sistem ekonomi. Ketika kepercayaan hilang, dampaknya bisa menyebar sangat cepat ke berbagai sektor. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Menurut Prof. Agus Sartono dari UGM, membangun kembali kepercayaan pasar membutuhkan waktu dan konsisten kebijakan. Langkah pertama adalah melakukan reformasi transparansi secara menyeluruh, seperti membuka kode broker dan memperjelas kepemilikan saham. Yang kedua, memenuhi standar global agar pasar Indonesia kembali dianggap layak investasi, termasuk dengan meningkatkan free float saham dan perlindungan investor. Yang ketiga, memperkuat komunikasi publik agar tidak menimbulkan kepanikan di pasar. Keempat, menegaskan hukum secara tegas terhadap praktik manipulasi pasar seperti insider trading. Dan yang kelima, memperkuat basis investor domestik agar pasar modal Indonesia tidak terlalu bergantung pada investor asing. Sebagai penutup, krisis IHSG Januari 2026 memberikan pelajaran penting bahwa kepercayaan adalah pondasi utama dalam sistem ekonomi. Ketika kepercayaan runtuh, dampaknya tidak hanya terasa di pasar keuangan, tetapi juga pada investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sebagai mahasiswa ekonomi, kita tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga mampu membaca realitas dan mendorong perbaikan sistem ekonomi ke depannya. Saya Aizukni, dengan NIM 060312828937. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.